Menurut Ustadz pribadi, bagaimana pendapat Ustadz dengan TikTok? Yas'alunaka 'anil TikTok. Pertanyaan titipan. Ya. Ustadz, saya punya istri. Katanya istri saya sering mengupload foto-foto di media sosial. Bagaimana hukumnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Menurut Ustadz pribadi, bagaimana pendapat Ustadz dengan TikTok? Yas'alunaka 'anil TikTok. Fihi ismun kabir. Di dalam TikTok itu banyak dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Tapi rasa-rasa saya manfaatnya itu paling berapa persen lah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi kira-kira apa manfaatnya? Saya rasa tak ada manfaatnya itu. Kalaupun yang ceramah-ceramah itu, ada juga saya tengok beberapa ceramah saya dijadikan orang TikTok, tapi dia menirukan ceramah tidak pakai jilbab. Itu kan mengejek, itu mengolok-olok. Mudah-mudahan dia bertobat segera. Kalau tak bertobat dijepit tanah dalam kubur. Bertobatlah segera. Nah, itu. Jadi TikTok ini apalagi na'udzubillah. Tapi kalau anak-anak kita sibuk dengan hafalan Quran, itu insya Allah dia. Jadi dulu Bapak Ibu adalah salah satu pengurus masjid mengundang saya acara wisuda karantina tahfiz. Jadi saya tanya, gimana kronologisnya nih Pak? Ini di lingkungan kami nih Ustadz Somad, anak-anak ini sibuk dengan main game online di warnet. Akhirnya di masjid itu dibuat karantina, kebetulan pas libur sekolah kira-kira 2 pekan, dibuatlah karantina ngapal juz 30. Apa yang terjadi? Efek dari karantina ngapal juz 30 di masjid tadi, maka berhenti mereka main game online, berhenti mereka main di warnet, karena mereka sibuk dengan hafalannya. Akhirnya orang warnet pula yang marah-marah. Nah ini, jadi ternyata dengan menyibukkan anak-anak kita dengan hafalan Quran ini lebih baik daripada kita marah-marah. Kenapa kamu main game online? Kenapa kamu main HP? Kenapa waktu kamu habis? Tidak, sibukkan aja kepala dia dengan rumah Quran, maka otomatis yang TikTok, game online, PlayStation itu akan tertinggal sendiri karena kepalanya disibukkan dengan hafalan-hafalan Qurannya, seperti anak-anak kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Apakah bayi yang baru lahir terus meninggal itu ditalkinkan juga Pak Ustadz? Doa untuk bayi yang baru meninggal, doa untuk bayi yang baru meninggal saja beda dengan Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Jadikanlah anak ini menjadi anak yang simpanan orang tuanya. Maksud simpanan di situ adalah bekal orang tuanya menghadap Allah, karena anak kecil bisa memberikan syafaat. Nanti ketika disuruh masuk surga, anak kecil itu menarik orang tuanya. Adapun orang yang dibacakan talqin satu sisi sebagai doa, anak kecil itu apalagi didoakan Pak Ustadz, dia kan tak ada dosanya, tapi satu sisi bermanfaat untuk ibratan lil ahya. Tadi kata Syekh Atiyah Saqar, membaca talqin itu tazkiratan wa ibratan lil ahya. Jadi kalau ada orang baru meninggal kecil, lalu dia komplain, apa ya anak kecil dibacakan marabbuka? Kalau datang malaikat nanti bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakanlah Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa imammu? Katakan Al-Qur'an. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Anak kecil itu kan tidak ada dosanya Pak Ustadz. Anak kecil kan tetap ada janjinya ketika dia berjanji di hadapan Allah SWT. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tetap dibacakannya talqin itu. Kalau ada orang yang komplain itu apa? Fungsinya tidak hanya untuk dia, tapi tazkiratan wa ibratan lil ahya.
untuk pelajaran bagi yang hidup. Jadi ketika itu, dan ibu bapaknya yang waktu itu emosinya sedang kacau, maka ketika dibacakan doa itu, maka sesungguhnya itu menenangkan orang tuanya, menjadi pelajaran bagi. Ada orang yang tidak pernah dengar ceramah sama sekali, khutbah nggak pernah, tausiah nggak pernah, apalagi bedah buku 37 masalah populer. Sekali-sekalinya dia dengar ceramah, itulah pas ada orang mati. Makanya itu momen paling bagus membacakan talqin. Sekalian, hai jamaah yang hadir di pemakaman ini, kalau datang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Quran. Arahkan itu. Nampak dia mana yang paling mabuk sakau, aku situ arahkan. Sekalian untuk ceramah, mumpung hatinya sedang terbuka, mumpung dia sedang takut kepada Allah SWT. Jadi manfaat talqin itu dua, satu untuk yang meninggal, satu untuk yang hidup. Tetap dibacakan untuk mengambil iktibar pelajaran, momentumnya jangan sampai hilang. Wallahu a'lam. Ustaz, ini dari tadi ada yang miss call saya terus nih. Pertanyaan titipan. Ya. Ustaz, saya punya istri. Katanya istri saya sering mengupload foto-foto di media sosial. Bagaimana hukumnya dan kaitannya dengan masalah ke-32 tentang foto, Ustaz? Salah 32. 32, Ustaz. Baik. Terakhir ini. Masalah ke-32. Foto. Amma taswir al-hadis al-an, adapun foto modern yang sekarang, alladzi yusallitu fil insan alatan, ada manusia yang menggunakan suatu alat ala jismin muayyan, dipakainya alat itu, fayantabi adzal jismu fil waraqah, dipakainya alat itu, lalu setelah dia pencet alat itu, cekrek, maka terbentuklah satu gambar alal waraqah, di kertas. Terbentuklah gambar di kertas. Fa hadza wal fi haqiqah laisa taswiran. Ini bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena yang dimaksud taswir itu membentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Membentuk matanya, membentuk mulutnya, membentuk rambutnya. Itu yang dimaksud taswir. Sedangkan foto itu bukan taswir. Foto itu adalah menahan cahaya. Cahaya ini sekarang sedang ditahan. Lalu terbentuklah di kertas itu, dengan alat itu terbentuklah gambar. Maka itu bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Laisa taswiran, li'anna taswir, sedangkan taswir masdar sawwara ay ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, menciptakan sesuatu dalam bentuk tertentu. Hadzal ladzi iltaqatahu bi hadhihi al-alah lam yaj'alhu ala suratin muayyanah. As-surah al-muayyanah huwa bi nafsihi yukhattid al-ain, membentuk mata, al-anfa, membentuk hidung, lubang hidungnya, bibirnya, kakinya. Itu yang dimaksud dengan yusawir. Jadi foto bukan taswir. Jadi kalau ada orang menyamakan foto dengan taswir, yang dimaksud taswir surah di hadis itu adalah patung. Patung. Adapun foto tidak. Nah, ini tentang orang yang menyamakan antara foto dengan patung. Yang saya ambil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasr At-Tariri, fatwa ulama Kuwait, fatwa Syekh Baqid Al-Muti'i, Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan foto bukan. Adapun pertanyaan yang tadi sebetulnya kaitannya tidak, karena kaitan yang SMS masuk tadi ke Ustadz itu sesungguhnya bukan masalah hukum foto dengan patung, tapi yang ditanya foto istri dia di wall FB. Nah, itu sebenarnya. Iya, dia mungkin segan ngasih tahu. Jadi disuruhnya saya ngasih tahu istrinya maksudnya. Jadi kalaupun ibu mau mengupload foto ibu yang dengan bapak, atau jauh posenya tidak memancing macam-macam,
Ya itu. Oleh sebab itu maka ini hanya menimbulkan fitnah saja itu. Fitnah. Alhamdulillah datang Covid, bermasker perempuan semua sekarang. Nah, itulah maka foto perempuan sekarang tak ada lagi nampak. Oleh sebab itu maka janganlah diupload foto. Nanti foto ibu diambil orang, dikomen orang, dipotong orang, macam-macam. Nah, itu. Oleh sebab itu insya Allah dengan yang saya sampaikan ini Bapak tertolong, Bapak tak perlu sampaikan, tinggal putarkan aja video saya ini ke ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi.